Banyak orang mengatakan bahwa menjadi polisi itu gajinya kecil dan tak akan cukup untuk membiayai keluarganya. Sudah banyak sekali contoh nyata di depan mata. Orang-orang mengatakan gaji yang diterima polisi tak sebanding dengan resiko yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan wajar saja jika banyak polisi korup. Sistem dan lingkungan yang sudah ada membuat orang-orang yang jujur akan tersisih dan dimusuhi. Ia akan sendirian. Pada kondisi ini, ia punya dua pilihan: memalingkan wajah dan pura-pura tidak tahu, atau ia akan menatap mata iblis. Opsi Reginald Dean Davis adalah salah satu contoh. Ia kini terbaring menjadi mayat meninggalkan anak yang masih kecil, yaitu Andre. Reginald adalah seorang polisi yang jujur. Ia mati demi keluarganya dan demi negaranya. Begitulah yang diucapkan oleh pendeta pada saat itu. 19 tahun kemudian, Andre kecil telah menjadi anggota kepolisian. Saat itu ia diharuskan menjalani sidang disiplin karena ia telah menewaskan 8 penjahat selama karirnya menjadi polisi. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini ibu Andre telah tua. Ia mulai pikun. Ia bahkan mengira Andre adalah Reginald suaminya. Setelah tersadar, ibu Andre kembali berpesan, "Kau pasti lelah, tapi kau harus berani menatap mata iblis." Pesan yang selalu ia ulang-ulang. Malam harinya, dua orang penjahat mendatangi rumah barang bukti. Mereka bahkan memiliki akses ke rumah itu. Sepertinya mereka juga anggota kepolisian. Petugas yang berjaga malam itu sangat terkejut. Ia tak menyangka akan dirampok. Tapi kedua penjahat itu terkejut. Kokain yang ada di tempat itu 300 kg, bukan 30 kg seperti yang mereka ketahui. Salah satu dari perampok itu ingin agar aksinya dibatalkan karena ia merasa telah dijebak. Tapi kawannya mengatakan ini justru bagus. Lagian kita sudah terlanjur. Mereka pun kemudian memasukkan beberapa kantong kokain itu ke dalam tas yang sudah mereka persiapkan. Tapi naas, tiba-tiba beberapa polisi datang. Tembak-menembak pun tak terhindarkan. Rupanya kedua perampok itu bukan orang sembarangan. Mereka dengan mudahnya membantai habis 7 orang petugas kepolisian yang ada di situ. Namun sebelum mereka pergi, salah seorang polisi telah meminta bantuan. Hingga kini beberapa mobil bantuan telah datang. Namun lagi-lagi mereka membantai habis para polisi itu. Sebanyak 8 polisi tewas dalam kejadian malam itu. Para petugas pun berdatangan ke TKP. Andre adalah detektif yang berwenang di wilayah itu. Ia kini harus menyelidiki kasus itu. Kapten McKenna sebagai kepala distrik meminta agar Andre ditemani oleh anak buahnya Frankie Byrne. Andre merasa keberatan, tapi ia tak bisa menolak. Di sisi lain, kedua penjahat itu kini mulai kacau. Itu tidak seperti yang mereka rencanakan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka harus segera keluar dari kota itu sebelum pagi atau jejak mereka akan terungkap. Namun tiba-tiba sebuah mobil menghampiri mereka. Ia akan mengambil kokain itu. Tapi Michael, salah satu penjahat itu, malah menodongkan senjatanya. Ia mengatakan ini jumlahnya tidak sesuai info. Jadi kau telah melupakan satu angka 0. Kemudian untuk menghilangkan jejaknya, ia meninggalkan mobil yang mereka pakai dan ponsel milik orang itu.
Michael ingin menemui dan langsung menjual barang haram itu kepada Tyler, si bos besar. Polisi segera mengetahui lokasi ponsel dan identitas pemilik mobil yang digunakan. Michael ingin menghambat polisi dalam pengejaran mereka. Ia tahu dengan jumlah korban sebanyak itu, polisi akan segera mengepung seluruh kota. Sementara kasus sedang berjalan, tiba-tiba FBI datang. Mereka akan mengambil alih kasus ini. Dengan teorinya, Andre mengatakan bahwa penjahat itu tak mungkin meninggalkan kota itu. Jadi, ia meminta untuk menutup kota Manhattan. Di saat yang bersamaan, FBI itu memberi waktu kepada polisi untuk menangkap penjahat itu sebelum jam 5 pagi. Hal yang sangat mustahil. Andre pun segera mempersempit ruang gerak mereka dengan menutup seluruh 21 jembatan di kota Manhattan. Seluruh kota telah dilumpuhkan. Semua transportasi diawasi. Polisi ada di mana-mana. Sementara itu, Michael dan juga Ray Jackson telah bertemu bos besar. Dia meminta harga $1 juta untuk 50 kg. Ia telah menghitungnya dengan detail. Di sisi lain, polisi menggeledah rumah pemilik mobil. Dari sana ia mendapat nama Toriano Bus. Ia adalah bekas pacarnya. Michael telah mendapatkan uangnya. Ia juga akan menuju ke seseorang yang akan membantu pelariannya. Ia harus membayar $300.000. Michael telah bertemu dengan si pembuat paspor. Ia akan menitipkan $1 juta cashnya kepadanya. Tetapi Ray tidak percaya dengannya hingga ia menodongkan senjata kepadanya. Sementara polisi telah menemukan Toriano Bus yang sedang berada di klub malam. Tetapi anehnya, polisi yang ditugaskan menangkapnya malah membunuhnya. Andre pun memarahi keduanya, tetapi mereka beralasan Toriano telah mengancam mereka sehingga mereka terpaksa membunuhnya. Tentu saja Andre tak percaya. Michael dan Ray telah mendapatkan paspor dan identitas barunya. Ia juga sudah mendapatkan rute perjalanan yang harus mereka lewati. Namun tiba-tiba pintu ruangan itu digedor-gedor. Saat si pemilik rumah mencoba untuk membuka pintu, tiba-tiba polisi itu malah menembaknya hingga ia terluka di bagian matanya. Tembak-menembak antara Michael dan polisi-polisi itu pun tak terhindarkan. Tapi polisi-polisi itu bukanlah tandingan Ray dan Michael. Polisi-polisi itu dengan mudah mereka habisi, hingga bantuan pun segera datang. Pemilik rumah itu segera meminta kepada Michael untuk menyelamatkan flash disk di komputernya. Ia tahu polisi-polisi itu akan mengambilnya. Tak lupa ia juga memberikan passwordnya, yaitu tangan dingin. Ray telah terluka di bagian perutnya. Dia pun memutuskan untuk berpencar dengan Michael. Dalam tembak-menembak itu, Ray akhirnya terbunuh di tangan Andre. Sementara Michael berhasil menyandra detektif Burr. Pada saat negosiasi dengan Andre, Michael menceritakan semua yang dialaminya. Ia meyakini bahwa mereka telah dijebak. Ia mengatakan bahwa para polisi itu terlibat dalam perampokan itu. Andre pun kemudian menawarkan bantuan dan perlindungan kepadanya. Tapi ia tak percaya dan memilih untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Michael berhasil membongkar isi dari flash disk itu. Di sana ada nama-nama polisi yang terlibat dalam pusaran korupsi. Michael telah berhasil mengubah penampilannya, tapi tetap saja ia dikenali. Hingga hampir saja ia tertangkap, tapi tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Mereka begitu ingin membunuh Michael. Kejar-kejaran antara Michael dan para polisi itu berlangsung seru. Hingga akhirnya Michael dan Andre berada di dalam sebuah kereta bawah tanah.
Di kereta itu, Andre berhasil meyakinkan Michael. Namun tiba-tiba detektif Burn malah menembaknya. Sebelum tewas, Michael memberikan flash disk itu dan juga passwordnya kepada Andre. Andre masih tak percaya Burn menembak Michael, hingga ia pun pura-pura meminjam HP-nya karena ia kehabisan baterai. Ia memeriksa telepon Burn. Ia menemukan telah terjadi percakapan Burn dan Kelly, polisi yang telah membunuh tukang paspor. Sebelum pergi, Andre memberi pesan kepada Burn untuk memeluk anaknya. Ia tahu ia pasti akan disingkirkan. Sebelum semuanya terjadi, Andre telah menyelinap ke rumah kepala polisi. Ia tahu bahwa kepala polisi itu adalah dalang dari semuanya. Kepala polisi berusaha menjelaskan kepada Andre bahwa gaji yang diterima polisi tidak cukup, tak sebanding dengan resikonya. Makanya mereka melakukan itu semua. Ia bahkan mengatakan kepada Andre, "Kau bergabung dengan kami atau pura-pura tidak tahu, hidupmu akan terus diawasi karena kau seorang diri." Andre pun kemudian menjawab, "Aku lebih memilih untuk menatap mata iblis." Tiba-tiba beberapa polisi datang dan menyerangnya. Tapi Andre adalah polisi terbaik. Polisi-polisi korup itu kini dapat ia lumpuhkan semuanya. Hingga tinggal kepala polisi itu, ia memilih untuk mati daripada ditangkap. Dan Burn tiba-tiba datang menodongnya dari belakang. Ia sudah mendapat flash disknya. Andre mengatakan bahwa ia telah menyalin dan menyebarkannya. Jika kau menarik pelatuk pistol itu, maka kau akan dihukum seumur hidup. Kau tidak ingin anakmu tumbuh tanpa seorang ibu, bukan? Kemudian Burn pun menyerahkan pistol dan juga lencananya. Dan film pun usai. Oke guys, itu tadi alur film yang berjudul 21 Bridge. Semoga kalian terhibur ya. Jika kalian suka dengan film-film di channel ini, aku minta bantuannya untuk teman-teman subscribe, like, komen, dan juga nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman gak ketinggalan video baru yang akan tayang setiap hari di channel ini. Aku Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.